Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal UP PPG PGSD tahun 2023, baik bagi Bapak Ibu yang akan UP dalam jabatan, kemudian prajabatan maupun UP retakernya, ataupun Bapak Ibu yang retaker di XPLPG. Nah, khusus pada video kali ini kita akan bahas pada materi matematika yang kita sesuaikan dengan kisi-kisi. Nah, di video pertama, kita akan bahas mengenai jarak, perbandingan, dan pecahan. Sebelum kita membahas soal yang pertama ini, saya ingin menyampaikan bahwa kami sudah menyiapkan soal UP PPG PGSD yang sangat akurat ya Bapak Ibu. Soal UP PPG PGSD ini sebanyak 458 soal. Di dalam e-book ini ada rangkuman materinya yang kita sesuaikan dengan kisi-kisi 1 sampai dengan 120. Kemudian ada soal dan ada pembahasan soal. Untuk pemesanan, silahkan Bapak Ibu hubungi kami melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023 hanya dengan Rp50.000. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja bahas soal yang pertama. Bu Azizah berangkat dari Solo menuju Banjarnegara. Bu Azizah mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Dia berangkat dari Solo pada pukul 07.00 dan sampai di Banjarnegara pada pukul 11.00. Berapa jarak yang ditempuh Bu Azizah? Apakah A. 340 km, B. 240 km, C. 140 km, D. 200 km, E. 400 km. Baik, kita akan analisis dulu soalnya Bapak Ibu ya. Baik, kita lihat dulu pertanyaannya agar kita tahu apa sih yang dicari. Oke, pertanyaan itu biasanya ada di kalimat terakhir di suatu narasi soal. Oke, di sini kalimat terakhirnya ya. Berapa jarak yang ditempuh Bu Azizah? Nah, yang ditanyakan di sini adalah jarak Bapak Ibu. Maka jarak. Oke. Ditanya jarak. Oke, kita tulis ditanya jarak. Kemudian kita akan analisis dulu ya. Kita akan analisis apa saja sih yang sudah diketahui di sini. Bu Azizah mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Nah, di sini sudah diketahui adalah kecepatan. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Kemudian, waktu berangkat kita lihat. Dia berangkat dari Solo pada pukul 07.00 dan sampai di Banjarnegara pada pukul 11.00. Nah, berarti di sini kita tentukan berapa waktu untuk menempuh dari Solo ke Banjarnegara. Caranya adalah kita kurangi saja waktu tiba di Banjarnegara yaitu jam 11.00. Kita kurangi dengan waktu berangkat dari Solo yaitu jam 7.00. Maka 11.00 dikurangi 07.00 hasilnya adalah 04.00. Berarti dari Solo ke Banjarnegara dia menempuh waktu 4 jam. Kita tulis 4 jam. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah berapa jarak yang ditempuh, berarti kita ingat-ingat apa sih rumusnya jarak tersebut? Oke. Di sini saya akan memberikan sebuah gambar ya. Ini untuk memudahkan kita memahami dalam menghitung atau menentukan jarak tempuh, kemudian waktu tempuh serta kecepatan. Nah, kita tulis di sini di atas itu kalau guru SMP saya mengajarkan dengan cara di atas ini adalah jarak, kemudian di bawah kecepatan, di bawahnya lagi adalah waktu. Kalau saya biar lebih mudah itu dengan kata Jokowi gitu ya, Jokowi. Ini jarak, kecepatan, waktu. Nah, ketika jarak yang ditanyakan, maka nanti rumusnya adalah jarak sama dengan K dikali W. Ketika K ini ditanyakan, maka nanti jarak dibagi W atau dibagi waktu. Ketika waktu ini yang ditanyakan, maka jarak dibagi kecepatan. Nah, maka sekarang yang ditanyakan adalah jarak, maka jarak sama dengan
kecepatan dikali waktu. Kecepatan yang digunakan di sini adalah berapa Bapak Ibu? Yaitu 60 km. Kita masukkan 60. Kemudian kita kali dengan waktunya. Waktu tempuhnya berapa? Yaitu 4 jam. Maka kita kali 4. Maka jarak sama dengan 60 dikali 4 yaitu 240 km. Maka jawaban yang tepat di sini yang mana Bapak Ibu? Yaitu jawaban B. Oke. Baik, sekarang kita akan lanjut ke soal yang kedua. Sebelum kita lanjut ke soal yang kedua, di sini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu yang mungkin berminat untuk mengikuti bimbel online UPP PGP GSD tahun 2023. Nah, ini untuk batch premium ya. Ini Bapak Ibu hanya memerlukan biaya 130.000. Nah, nanti di dalam bimbel ini Bapak Ibu akan mendapatkan 6 kali pertemuan. Itu kita akan laksanakan dari jam 19.30 sampai dengan 21.00 WIB. Kemudian, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan satu tryout yang bisa dikerjakan sampai dengan tanggal 13 Februari. Dan tryout-nya tersebut bisa digunakan kapanpun, dimanapun, dan bisa digunakan sepuasnya, mau 100 kali, 200 kali, maupun terserah Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu akan mendapatkan video rekaman bimbel yang akan kita laksanakan. Untuk pelaksanaannya nanti melalui Google Meet. Baik, kita akan bahas soal yang kedua. Pak Abdi memberikan soal kepada siswanya. Jika 3 kali hasil penjumlahan dua bilangan yaitu 210 dan perbandingan kedua bilangan tersebut adalah 2:3. Tentukan bilangan terbesar dari bilangan tersebut. Jika siswa akan menjawab, maka jawaban yang tepat adalah titik-titik. Apakah A 22, B 28, C 34, D 38, E 42? Baik, sekarang kita akan analisis dulu soalnya Bapak Ibu. Nah, di sini di kalimat pertama, jika 3 kali hasil penjumlahan dua bilangan yaitu 210. Artinya 3 dikali hasil penjumlahan dua bilangan. Nah, anggap saja hasil dari penjumlahan dua bilangan ini kita misalkan dengan A. Maka 3 dikali A sama dengan 210. Nah, maka kita cari dulu hasil penjumlahan atau A. Ya, hasil penjumlahan dua bilangan yaitu A ini kita cari hasil dari A ini dulu. Maka A, karena A yang ditanyakan maka A sama dengan, nah 3 ini kita pindahkan ruas ke sebelah kanan maka menjadi pembagi. Maka 210 dibagi 3. Maka A sama dengan 210 dibagi 3 adalah 70. Oke. Nah, maka hasil penjumlahan dua bilangan ini adalah 70. Oke. Maka kita misalkan di sini dua bilangan sama dengan A sama dengan 70. Kemudian perbandingan kedua bilangan tersebut adalah 2:3. Ternyata A ini adalah 2:3. Kenapa 2:3 Bapak Ibu? Nah, kita lihat di sini kan hasil penjumlahan dua bilangan. Nah, ternyata perbandingan kedua bilangan tersebut adalah 2:3, berarti 2:3 ini sama dengan 70. Karena ini adalah perbandingan Bapak Ibu ya, perbandingan. Ya, dan di sini dibilang perjumlahan, maka ini kita jumlahkan dulu Bapak Ibu ya. 2:3-nya kita jumlahkan. Oke. 2:3 kita jumlahkan, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, jadi 2:3 ini sama dengan 5. Baik, karena kita sudah mengetahui 2 ditambah 3 itu sama dengan 5, maka sekarang Bapak Ibu selanjutnya cara menghitung. Nah, kita tentukan bilangan terbesar. Nah, bilangan terbesar di dalam perbandingan ini adalah 3. Berarti kita akan menentukan berapa sih nilai 3 ini. Baik, caranya adalah kita turunkan 3, ya. Maka 3 ini menjadi pembilang Bapak Ibu 3. Kemudian yang menjadi penyebut nanti adalah
karena di sini dibilang hasil penjumlahan dua bilangan, berarti yang ini menjadi penyebut yaitu 5. Maka 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian kita kalikan 70. Maka nanti kita akan menemukan bilangan terbesarnya, yaitu sekarang 70 dibagi 5 sama dengan berapa? Ada yang tahu 70 dibagi 5? 7 dibagi 5, 1. 25 dibagi 5 adalah 5. Maka jadinya hasilnya adalah 15. Maka berikutnya adalah, sorry, di sini ada yang salah ya. Mohon maaf tadi bukan 25 ya, tetapi 20 dibagi 5 adalah 14. Oke, tadi salah ya. Maka di sini adalah 14. Nah, sekarang 3 dikali 14 berapa Bapak Ibu? 3 kali 4 adalah 12. Simpan 1. 3 kali 1 adalah 3. Kemudian tambah 1 yaitu 4. Jadinya adalah 42. Maka nilai terbesarnya atau bilangan terbesar di sini adalah 42, yaitu jawaban E. Nah, berikutnya ketika nanti yang ditanyakan bilangan terkecilnya, maka kalau bilangan terkecil ya, maka yang kita turunkan adalah ini Bapak Ibu. 2. 2 ini menjadi pembilang. Karena kenapa kita pilih 2? Karena 2 adalah bilangan terkecil di sini. Maka 2 per jumlah tadi yaitu 5, 2 per 5 dikali 70. Sama dengan 2 dikali 14 yaitu berapa? 28. Oke. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sudah bisa dipahami ya untuk soal yang ini. Baik. Sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu ya untuk soal yang seperti. Baik, sekarang kita akan lanjut ke soal yang ketiga. Nah, sebelum kita bahas soal yang ketiga ini, kita akan menyampaikan bahwa kami sudah menyiapkan tryout juga untuk Bapak Ibu ya. Tryout ini berfungsi untuk menguji seberapa penguasaan Bapak Ibu dalam soal-soal UP yang akan nanti diujikan. Tentu tryout yang kami buat itu sesuai dengan kisi-kisi yang ada di ukmppg.kemendikbud.go.id. Nah, di sini ada dua paket. Paket yang pertama harga 50.000, Bapak Ibu akan mendapatkan 2 tryout yang bisa digunakan sampai kapanpun. Kemudian ada paket 2 yaitu dengan harga 25.000, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 1 tryout. Nah, itu dapat digunakan sampai dengan tanggal 13 Februari 2023. Dapat digunakan sepuasnya, bisa ratusan kali atau ribuan kali. Nanti Bapak Ibu akan dapat melihat nilainya secara langsung di sana ya. Oke, untuk pemesanan silahkan Bapak Ibu ketik pesan tryout gitu. Kirim ke 081803358023. Baik, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Jika 2 kali hasil penjumlahan dua bilangan yaitu 140 dan perbandingan kedua bilangan tersebut adalah 2:3. Tentukan bilangan terkecil dari bilangan tersebut. Baik, kita akan menentukan bilangan terkecilnya. Oke. Apakah A 22, B 28, C 34, D 38, E 42? Oke, di sini seperti tadi ya cara mengerjakannya ya. Jika 2 kali, maka 2 kali hasil penjumlahan dua bilangan. Nah, hasil penjumlahan dua bilangan ini kan belum kita ketahui nih berapa hasilnya. Maka kita tulis A saja. Kita misalkan dengan A. Sama dengan 140. Maka berikutnya A sama dengan 140. Karena 2 ini berpindah tempat menjadi pembagi. Kenapa A di sini yang kita tulis? Karena A yang ditanyakan. Karena A yang belum diketahui nilainya. Maka A sama dengan 140 dibagi 2 adalah 70. Oke. Berikutnya, maka ini sudah diketahui hasil penjumlahannya adalah 70. Berikutnya, perbandingan kedua bilangan tersebut adalah 2:3. Tentukan bilangan terkecil dari bilangan tersebut. Baik, di sini yang ditanyakan
atau yang sudah diketahui adalah perbandingan kedua bilangan tersebut. Maka di sini kan penjumlahan dua bilangan, berarti dua bilangan tersebut adalah 2 berbanding 3. Maka di sini 2 berbanding 3 sama dengan 70. Atau dengan arti 2 ditambah 3 sama dengan 70. Kenapa di sini kita jumlahkan Bapak Ibu? Karena ya, perbandingan kedua bilangan. Di sini dikatakan penjumlahan, maka kita di sini jumlahkan menjadi 2 ditambah 3 sama dengan 70. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah nilai bilangan terkecilnya, maka nilai bilangan terkecil dari perbandingan ini adalah 2 berbanding 3. Maka kita turunkan 2 ini menjadi pembilang. Kemudian nanti yang menjadi penyebut adalah 2 ditambah 3, yaitu hasil penjumlahannya. 2 ditambah 3 dikali dengan 70. Kenapa 2 ditambah 3 Bapak Ibu? Sekali lagi, karena di sini dibilang penjumlahan dua bilangan. Berarti kedua bilangan tersebut kita jumlahkan, yaitu 2 ditambah 3. Maka sama dengan, kita tulis sama dengan di sini, 2 ditambah 3 adalah 5, kemudian kita kalikan dengan 70. Maka 70 dibagi 5 adalah 14. Sekarang 2 dikali 14 adalah 28. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban B. Oke. Nah, ketika nanti Bapak Ibu yang ditanyakan adalah bilangan terbesarnya, maka yang menjadi pembilangnya adalah 3. Maka 3 per 2 ditambah 5 dikali 70. Sama dengan, jika ini yang ditanyakan adalah bilangan terbesarnya atau bilangan besar, terbesar. Maka 3 dikali dengan 70. Ini 3 per 5 dikali 70. Maka nanti hasilnya adalah 14. Jadinya adalah 42. Oke. Begitu Bapak Ibu. Bisa kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu, di sini kami sudah menyiapkan bimbel online khusus yang eksklusif dengan biaya Rp200.000. Nanti di bimbel eksklusif ini Bapak Ibu akan mendapatkan 10 kali pertemuan. Kami membagi 2 waktu di sini. Bagi Bapak Ibu yang berkesempatan di siang hari, silahkan pilih jamnya yang di siang hari. Dan bagi Bapak Ibu yang berkesempatan di malam hari, silahkan dipilih malam harinya. Di sini apa saja yang Bapak Ibu dapatkan, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan gratis 2 tryout yang bisa dikerjakan berkali-kali, ratusan kali, dan sampai dengan tanggal 13 Februari. Kemudian yang ketiga adalah gratis video rekaman bimbel. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan gratis video rekaman bimbelnya. Kemudian yang keempat adalah gratis file pembahasan. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan file pembahasan yang kita bahas pada bimbel tersebut. Untuk pelaksanaannya nanti pada tanggal 22 Januari sampai dengan 2 Februari. Waktu pendaftaran dari tanggal 1 Januari sampai dengan 21 Januari. Baik, kita akan jawab sekarang soal yang ketiga. Edo memiliki sebuah roti. Ia akan membagikannya kepada temannya Siti, Udin, dan Aisyah. Roti tersebut dipotong menjadi 3 bagian sama besar untuk diberikan kepada Siti, Udin, dan Aisyah. Karena Aisyah tidak suka makan roti, lalu Aisyah memotong bagiannya menjadi 3 bagian. 2 diberikan kepada Udin dan 1 kepada Siti. Maka jumlah roti yang dimiliki Udin sekarang adalah titik-titik. Baik, sekarang kita akan analisis soalnya Bapak Ibu. Di sini Edo memiliki sebuah roti. Oke. Ia akan membagikannya kepada temannya Siti, Udin, dan Aisyah. Roti tersebut dipotong menjadi 3 bagian sama besar untuk diberikan kepada Siti, Udin, dan Aisyah. Berarti satu roti, ini kita misalkan satu roti, saya di sini permisalkan dulu pakai sebuah gambar ya. Ini anggap saja roti. Kemudian roti tersebut dibagi menjadi 3. 1, 2, 3. Nah, semuanya sama besar di sini Bapak Ibu. Nah, ketika semuanya sama besar berarti setiap nilai roti itu adalah 1,
per 3. Ini 1/3, kemudian di sini 1/3. Nah, setiap potongan itu akan dibagikan kepada siapa? Oke, roti tersebut dipotong menjadi 3 bagian sama besar untuk diberikan kepada Siti, Udin, dan Aisyah. Berarti nanti Siti dapat 1/3, kemudian Udin dapat 1/3, kemudian Aisyah dapat 1/3. Oke, jadi mereka masing-masing nanti akan mendapatkan 1/3 bagian. Karena Aisyah tidak suka makan roti, lalu Aisyah memotong bagiannya menjadi 3 bagian. Baik. Oke, di sini kita misalkan ini bagian Siti, Udin, dan Aisyah. Nah, di sini Aisyah itu tidak suka makan roti. Lalu Aisyah memotong bagiannya menjadi 3 bagian. Nah, mana bagian Aisyah? Nah, ini. Nah, bagian Aisyah ini dipotong menjadi 3 lagi. 1, 2, 3. Nah, menjadi 3 bagian. Oke. Berikutnya, 2 diberikan kepada Udin dan 1 kepada Siti. Oke, berarti 2 kepada Udin dan 1 kepada Siti. Oke. Nah, berarti sekarang kita misalkan nih, kita potong berarti semuanya ya, kita bagi 3 semuanya. Terlihatlah seperti ini ya. Kemudian 2 diberikan kepada Udin. Ternyata 2-nya diberikan kepada Udin. Berarti ini milik Udin. Kita tulis Udin. Kemudian 1 kepada Siti. Ini Siti. Oke, ini dengan cara sederhana dulu. Nanti kita akan hitung dengan kalimat matematika, Bapak Ibu. Oke. Nah, Udin berarti di sini mendapat berapa, Bapak Ibu? 1. Oke, kita ini tandai punya Udin, ini punya Siti. Berarti di sini berapa potongan punya Siti? 1, 2, 3, 4. Oke, di sini Siti memiliki 4 potongan dari berapa bagian di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yaitu dari 9 bagian. Berarti 4/9. Kemudian ini punya Siti. Kemudian Udin berapa bagiannya jadinya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Udin mendapatkan 5 bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 9 bagian. Nah, maka di sini Udin mendapatkan 5/9 roti. Oke, di sini. Maka jumlah roti yang dimiliki Udin sekarang adalah 5/9. Maka jawaban yang tepat adalah D. Oke, itu untuk cara sederhananya Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau kita gunakan kalimat matematika. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa punyanya Udin. Oke, di sini tadi Aisyah memotong lagi ya. Aisyah memotong rotinya menjadi 3 bagian. Berarti kita bagi punya Aisyah menjadi 3 bagian. Nah, kalau 1 punya Aisyah tadi dipotong lagi menjadi 3 bagian, berarti 1/3 dibagi 3. Nah, maka 1/3 tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali. Kemudian 3/1 itu kan sama artinya dengan, mohon maaf, 3 itu sama artinya dengan 3/1. Nah, di sini kan 3/1 nih. Maka kita balik menjadi 1/3. Kenapa kita balik? Karena kita kalikan. Maka punyanya Aisyah itu menjadi 1/9. Oke. 1 dikali 1, 1. 3 kali 3, 9. Maka setiap potongan yang dipotong Aisyah itu, maka jadinya adalah 1/9. Nah, kemudian berikutnya 2 diberikan kepada Udin dan 1 kepada Siti. Baik. Berarti 2 itu ya, 2 dibagikan kepada Udin. Maka sekarang 2/9 jadinya ya. Karena setiap potongan itu menjadi 1/9. Maka sekarang diberikan kepada Udin itu 2 potongan. Oke, di sini kita Udin. Udin diberikan 2 potongan menjadi 2/9. Nah, kemudian 1 kepada Siti. Maka Siti mendapatkan 1/9. Maka di sini kita jumlahkan 1/9 ya. Oke, di sini kita jumlahkan 2/9. Oke, begitu di sini aja ya kita kerjakan ya di sini ya. Oke, maka 1/3 ditambah 2/9. Di sini 1/9. Kemudian, maka jumlah roti yang dimiliki Udin sekarang adalah titik-titik. Nah, yang ditanyakan adalah miliknya Udin. Oke, kita kerjakan di sini aja biar lebih terlihat ya, Udin. Nah, semula kan punyanya Udin itu adalah 1/3 Bapak Ibu ya.
kemudian ditambah dengan punyanya Siti, diberikan oleh Siti, yaitu ditambah 2/9. Nah, kalau penjumlahan maka kita samakan dulu penyebutnya di sini, maka per 9. Maka di sini berapa kali 3 sama dengan 9, yaitu 3, berarti 3 ya. Berarti 1 dikali 3 sama dengan 3, ditambah dengan berapa kali 9 sama dengan 9, yaitu 1. Berarti 1 kali 2 adalah 2. Maka punyanya Udin adalah 5/9. Jadi sama ya. Oke, sama. Oke, boleh Bapak Ibu nanti menggunakan cara yang mudah, apakah yang menggunakan gambar ini atau menggunakan yang sebelah kanan ini. Tergantung soalnya, kalau soalnya agak rumit nanti pakai yang ini aja sebelah kanan. Oke, kemudian di sini punya Siti kita hitung. Coba kita hitung punya Siti. Maka 1/3 ditambah dengan 1/9. Ini untuk latihan saja Bapak Ibu ya. Kita samakan penyebutnya per 9. Berapa kali 3 hasilnya 9? 3 dikali 3. Maka atas kita kali 3. 1 kali 3, 3 ditambah 1. Di sini kenapa ditambah 1? Karena 9, berapa kali 9 sama dengan 9, yaitu 1. 1 kali 9 adalah 1. Mohon maaf, 1 kali 1 adalah 1. Maka di atasnya adalah 1. Maka sama dengan di sini. 3 ditambah 1 adalah 4/9. Nah, sama kan? Oke. Sama juga dengan gambarnya? Sama. Oke, itulah caranya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam sebuah keranjang terdapat 78 buah yang terdiri dari buah apel dan buah jeruk. Perbandingan banyak buah apel dan buah jeruk adalah 5 dibanding 8. Banyak buah jeruk di dalam keranjang tersebut titik-titik buah. Baik. Di sini kita akan mencari berapa banyak buah jeruk. Baik, caranya adalah kita akan analisis dulu soalnya. Dalam sebuah keranjang terdapat 78 buah yang terdiri dari buah apel dan buah jeruk. Berarti di sini kalau dikatakan di dalam sebuah keranjang ada 78 buah, ada buah apel dan buah jeruk, berarti apel ditambah jeruk. Oke, kita misalkan apel itu A, kemudian J itu adalah jeruk. Sama dengan 78. Perbandingan banyak buah apel dan buah jeruk adalah 5/8. Nah, berarti sini 5/8. Banyak buah jeruk di dalam keranjang tersebut adalah berapa? Oke, biar lebih cepat Bapak Ibu, ya 5/8. Oke, 5/8 ya. Oke, caranya adalah 78 berarti sini ya. 5/8 sama dengan 78. Nah, sekarang yang ditanyakan di sini adalah buah jeruk. Berapa banyak buah jeruk di sini? Yaitu 8. Yang A ini adalah 5. Maka sekarang caranya adalah kita turunkan 8. 8 ini menjadi pembilang. Kemudian di sini di bawahnya adalah perbandingannya Bapak Ibu. Nanti pembilang itu adalah yang ditanyakan. Kemudian yang menjadi penyebutnya adalah perbandingannya, yaitu 5 dibanding 8. Karena di sini dibilang penjumlahan, maka kita jumlahkan 5 ditambah 8. Maka dikali 70 di sini. Dikali 78. Kenapa dikali 78? Karena jumlahnya di sini. Oke. Berikutnya sama dengan 8 per 5 ditambah 8 adalah 13. Maka dikali 78. 78 dibagi 13 berapa? Yaitu 6. Oke. Maka sekarang 8 dikali 6 adalah berapa? 48. Maka jumlah buah jeruk di sini adalah 48. Jawaban yang tepat adalah jawaban C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perbandingan umur Budi dan Danu adalah 2/5. Jika diketahui jumlah usia keduanya adalah 35 tahun, maka titik-titik. Apakah A. Umur Budi lebih tua dari umur Danu? B. Umur Danu lebih tua daripada umur Budi? C. Umur Budi dengan umur Danu sama? D. Umur Budi sama dengan adik Danu. Baik, kita akan analisis dulu soalnya. Baik, di sini umur Budi adalah 2, kemudian umur Danu adalah 5. Oke, caranya seperti tadi Bapak Ibu. Kita langsung saja
menentukannya. Nah, kalau soal seperti ini Bapak Ibu menentukan mana yang lebih tua dan mana yang lebih muda, mudah saja Bapak Ibu ya, kita tidak perlu hitung sebenarnya yang ini ya. Kita tidak perlu hitung. Kita lihat mana angka yang terbesar itu 5, mana yang terkecil 2. Berarti Budi di sini lebih muda daripada Danu. Berarti yang lebih tua adalah Danu karena Danu nilainya 5, Budi nilainya 2. Maka pernyataan yang tepat yang mana Bapak Ibu? Umur Budi lebih muda. Apakah ada umur Budi lebih muda? Tidak ada. Berarti umur Danu lebih tua daripada umur Budi. Berarti jawaban yang tepat adalah jawaban B. Mudah ini Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti bimbel, di sini ada bimbel yang 6 kali dan 10 kali. Nah, yang 10 kali itu ada 10 kali pertemuan, ada 2 kami bagi ya, ada yang dapat siang dan ada yang dapat malam. Disesuaikan saja Bapak Ibu dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa ikut malam, silahkan pilih malam. Kalau Bapak Ibu bisa siang, silahkan pilih siang. Nanti untuk plusnya, Bapak Ibu akan mendapatkan 2 tryout, kemudian video rekaman bimbel, dan file pembahasan. Oke, itu saja yang kita bahas Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.